Cuma di Kota Madiun ini Pak, ini agak repot. Kenapa repot? Sudah dibantu, ternyata banyak pedagangnya, pembelinya nggak ada. Pembelinya yang berkurang. Bingung ya, Iya kan? kan? Oke. Butuh bantuan untuk pemasaran saja. Mm-mm. Betul. Kalau pemasaran kan agak susah ya, mungkin Iya. karena lebih fokusnya ke produksi kalau teman-teman UMKM kalau Iya. kita lihat. Bagi teman-teman muda ya, itu ya jangan bosan-bosan lah. Betul. Jangan tanda kutip ya, jangan malas-malas untuk buka webnya Dinas Tenaga Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngode Ngobrol bareng Dewan bersama saya Risa Ismaya. Kita akan hadirkan ngobrol bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Ngode Ngobrol bareng Dewan. Kali ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Baru pertama ini ketemu dengan beliau, tapi luar biasa ya, auranya tuh, aura semangatnya itu nular ke kita semuanya. Padahal ini saya tahu mobilitas beliau itu sangat tinggi sekali, tapi hari ini hadir walaupun kita tahu beliau dari Komisi C, tentunya kalau kita tahu Komisi C pasti berkaitan dengan anggaran, uang dan lain sebagainya, urusannya duit begitu ya. Ketika tadi saya bilang seperti itu ke beliau, senyum aja gitu ya. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng beliau yang luar biasa, ada Bapak Muhammad Ashari SHI MM, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur di Dapil 11 Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kota Madiun. Kita akan ngobrol apa hari ini? Banyak sekali yang pengen saya tanyakan ke beliau ya. Terutama saya penasaran sekali karena tahun lalu belum sempat bertemu begitu. Kemudian hari ini jadwalnya ketemu beliau, banyak sekali berkecamuk dalam pikiran saya, mobilitasnya tinggi, banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Terus kemudian apa sih yang membuat beliau ini akhirnya menjadi anggota dewan ya, terutama di beberapa waktu terakhir melihat sekarang ini di tengah situasi yang luar biasa juga. Kalau di Komisi C pasti bahasanya anggaran. Nah, tema kita juga luar biasa kali ini terkait dengan mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat melalui program produktif dan tepat guna. Sebelum kita ngobrol dengan beliau terkait dengan tema, kita kenalan lagi saja beliau yang sudah hadir di studio bersama saya. Assalamualaikum, selamat datang di ABTV. Waalaikumsalam Pak Ari. Mbak siapa lupa saya? Saya Risa, Pak. Mbak Risa. Karena berganti-ganti ya ketemunya. Hari ini bertemu dengan saya, kebetulan saya agak dengan teman-teman kemarin karena mobile link-nya juga tinggi, agak lemes-lemes gitu. Ketemu beliau semangatnya luar biasa, jadi nular ya. Biasanya kalau energi yang agak kuat, positif itu nularnya juga ke kita juga seperti itu ya Pak? Iya, iya. Hari ini sehat Pak? Alhamdulillah Mbak Risa, terima kasih bisa silaturahim sowan ke ABTV ya. Jalan-jalan gitu ya? Ya, kantornya bagus. Terima kasih. Oke. Sebelum kita nanti ke tema, yang kalau kita tahu tema Komisi C itu selalu bikin saya deg-degan Pak Ashari. Jadi Komisi C kan urusannya duit, anggaran, aset gitu ya. Ngomongnya juga harus hati-hati, kadang-kadang ada angkanya juga. Kemudian terkait dengan Komisi C, pastilah kaitannya anggaran. Tapi saya pengen tahu dulu Pak, kita pengen kenalan dulu. Dari beliau ini, dari penjenengan ini yang kegiatannya seperti itu, bertemu dengan banyak masyarakat, kemudian kelihatannya sangat memahami sekali nih apa sih yang dikeluhkan masyarakat. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Gerap ya, nah gitu ke masyarakat. Nah dulu yang membuat penjenengan jadi anggota DPRD itu sebenarnya yang paling menyemangatin itu sih Mbak? Iya, makasih Mbak Risa. Semangat yang apa ya? Sebetulnya dulu itu cita-cita jadi DPRD itu nggak ada. Bukan cita-cita ya berarti ya? Karena cita-cita saya ini berubah-berubah. Mulah malih. Iya. Sempat kalau SD dulu pengen jadi kiai. Oh gitu. Iya. SMP berubah, pengen menjadi usahawan. SMA saya pengen jadi direktur salah satu perusahaan. Jadi lihat orang pakai dasi, pakai jas, terus naik mobil, dibukain pintu itu kayak
Pengen. mulia banget gitu ya. Nah, Keren gitu ya. apalagi waktu itu di saat SMA ada seminar dan salah satu narasumbernya itu pakai dasi, pakai jas, bagi-bagi kartu nama. Nah, di kartu nama itu muncul namanya Direktur Utama PT apa saya lupa ya. Ya. Itu setelah saya lihat kemudian kartu namanya, saya lihat orangnya kayaknya ini cocok buat saya gitu. Nah, setelah itu kemudian berubah lagi ketika di saat saya telah lulus kuliah, saya menjadi direktur utama. Ternyata direktur utama dan presiden direktur itu sama. Kok lebih keren presidir ya daripada dirut. Ternyata itu tinggal ganti aja kok. Jadi kita ke notaris, ganti nama dirut menjadi presiden direktur, itu sebetulnya sama tergantung perusahaannya kan mau pakai apa gitu. Jadi direktur perusahaan atau presiden direktur ternyata sudah saya lewatin. Nah, sudah pernah semua. Ya? Okay. Sehingga apa ya? Opennya gitu ya, apalagi gitu. Punya driver lalu dibuain pintu juga pernah saya rasakan. Gitu. Oh, jadi direktur utama, presiden direktur. Harus ada tantangan baru ini, apalagi tantangannya gitu ya. Kayaknya apa? Nah, baru kemudian waktu kita mondok teringat sebuah kisah dan ini hadis Rasulullah. Saapi-api menungso kuwi sing manfaat buat sesama. Ya kan? Maka kemudian tergelitik mencoba sekaligus sepertinya DPR juga bagian dari kita hidup untuk bermanfaat bagi sesama. Akhirnya niat untuk bermanfaat dengan cara lewat ini. Nah, kalau lewat perusahaan saya kira skopnya kecil. Betul. Dan kecuali perusahaan saya gede ya mungkin akan berdampak. Tapi kalau perusahaan yang jangkanya tidak sebegitu besar maka manfaatnya juga ya segitu-segitu juga. Maka salah satu harapannya adalah menjadi anggota DPR sehingga bisa memberikan dampak ke masyarakat. Ya, sebisanya lah. Ya kan begitu. Iya. Kalau Pak Ari kecil besar di mana, Pak? Di Surabaya ya. Surabaya ya. Arek Surabaya ini. Asli, bonek ini. Bonek ya. Nekat. Oke. Kemudian kalau yang yang menyemangati paling luar biasa ketika jadi seorang anggota dewan siapa, Pak? Saya itu punya beberapa guru ya baik guru spiritual, guru organisasi maupun guru bidang kewirausahaan. Dan lebih condong, lebih banyak ya guru selain spiritual ya guru keorganisasian. Maka banyak memfilter orang, banyak membuat orang menjadi termotivasi, tergerak. Itu ternyata lebih penting daripada sekedar materi. Jadi merubah mindset, merubah pemikiran itu jauh lebih penting banget daripada hanya ngasih uang tapi otaknya tetap memberi duit tapi tidak pernah ngasih kail, memberi duit tapi otaknya tetap, itu saya kira nggak linear. Tapi ketika orang dikasih semangat, dikasih motivasi, diberikan tambahan potensi untuk berpikir, duit itu nggak usah dikasih, mereka udah seneng. Nah ternyata kita harus merubah itu semua, apalagi syukur-syukur ditambah selain dikasih peluang, dikasih permodalan duit, plus otaknya diminta untuk berpikir lebih maju, maka ini semakin cepat untuk bisa berkembang kita seneng aja kayak gitu. Kalau jadi anggota DPR itu kan ya ada sukanya, ada dukanya. Kalau membicarakan terkait dengan duka itu ya pasti ada lah gitu ya. Kalau sukanya juga ada. Tapi sampai sekarang ini berarti sudah berapa periode? Saya baru 1,5 tahun ya, dilantik 2024 bulan September Oktober ya. Berarti periode ini ya. Periode ini. Oke, luar biasa berarti. Kalau melihat profilnya ya dari mungkin media sosial, ada penjenengan yang bergerak gitu, apalagi waktu masa reses gitu ya, itu ketemu face to face dengan masyarakat. Berarti memang karena dasarnya sudah ada di organisasi, kemudian berkomunikasinya jadi bagus dengan masyarakat begitu. Kira-kira yang banyak dikeluhkan masyarakat kalau ketemu dengan penjenengan apa ini? Iya, macam-macam ya Mbak. Oke. Jadi masyarakat itu kalau jadi DPR itu yang saya alami itu mulai, ya mohon maaf nih, mulai perkenalan dalam tanda kutip pacaran, sampai mau mati, itu sambatnya ke DPR. Mas Dewan, saya udah punya pacar, saya mau menikah, tolong dilamar dong. Dilamarin, masih suruh ngelamar maksudnya.
Nah, coba itu satu ada. Setelah itu baru Mas, alhamdulillah saya udah ini undangannya saya menikah. Nggak tolong datang ya. Bayangin coba. Sampai yang seperti itu. Jadi mulai pacaran nih, sama mau melamar sampai udah nikah. Begitu juga menikah, istrinya 3 bulanan, 7 bulanan lapor, Mas, datang dong minta doanya, lu udah 3 bulanan gitu. Nah setelah itu sampai 7 bulan, lahir juga WA kan, ngabarin, Mas, gitu ya. Ini lahir, kak ini lihat putra putriku kayak gini, turunanku. Berarti terlihat jelas itu komunikasinya 2 arah. Berarti penjenengan ketika ada pertemuan dengan warga betul-betul mendengarkan, jadi di masyarakatnya sendiri merasa bisa untuk wadul istilahnya, atau menyampaikan apa sih yang dirasakan kayak gitu ya. Ya alhamdulillah kita buka posko kan, kita buka hotline juga WA kepada masyarakat, terutama di dapil saya ya, Madiun Nganjuk. Ya termasuk saya lanjutkan lagi ini. Sampai pada anaknya udah mulai kecil, gede, Mas ada nggak beasiswa untuk PAUD, SD? Nah kalau udah masalah, Mas ini sakit, Mas ke rumah sakit gimana ya? Ya kira-kira mulai lahir, mulai pacaran dari itu, lahir sampai mau mati. Ini yang saya itu enggak apa-apa. Komunikasi gitu ya. Yang merasa dekat aja, padahal yang diurusin Mas Dewan kan banyak gitu ya. Pak hari ini kan ya, kalau tahu kita di Komisi C itu, pusing tok itu di sana itu ya, terkait dengan anggaran, apalagi ada efisiensi tahun ini begitu ya. Apa kabar efisiensi tahun ini Pak Ari? Tetap jalan. Saya itu kalau ngobrolnya dengan anggota Dewan Komisi C gitu ya, yang disampaikan pokoknya tahun depan itu mulai 2025 kemarin sampai 2026 ini yang pasti efisiensi anggaran gitu ya. Kemudian targetnya juga kalau nggak salah 17 triliun ya kemarin ya untuk targetnya gitu. Nah terkait dengan tema kita hari ini mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat melalui program produktif dan tepat guna. Ini kan kalau kita tahu pembangunan daerah itu nggak hanya bergantung pada kebijakan pemerintahan. Biasanya orang mikirnya bergantungnya pada pembangunan infrastruktur, kemudian pokoknya yang didanai atau ini oleh pemerintah begitu ya. Tapi harusnya juga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari masyarakat itu sendiri, gitu kan, Pak Ari. Tapi dalam kita tahu di Provinsi Jawa Timur kan penduduknya besar nih, besar. Kemudian keragaman potensi ekonomi juga luar biasa. Banyak sekali potensi ekonomi yang ada di Jawa Timur. Seharusnya kita memang harus bangga sih jadi warga Jawa Timur ya. Masyarakatnya beragam, kemudian potensi ekonominya juga beragam, begitu. Dan kemudian di dapilnya Pak Hari juga kan di sana juga daerah yang memang potensinya juga terkait dengan ekonomi luar biasa. Kalau yang terbaru yang mungkin ketika bukan hanya pas reses, pasti di jalan ketika nggak reses juga ketemu masyarakat akan bertemu dengan hal-hal yang baru terkait dengan perekonomian. Yang paling hype sekarang di dapilnya Pak Hari apa ini terkait dengan perekonomian masyarakat di sana? Kalau di dapil saya itu khususnya UMKM nih ya Pak Ari ya, kan usaha mikro. UMKM ya, di kota terutama, kota Madiun. Kota Madiun itu berbalik. Ada kejadian yang lucu, salah satu apa itu? Peserta reses menyampaikan, Bapak kita terima kasih ke Pemprov, terima kasih ke Pemkot gitu kan, telah membantu UMKM kami baik permodalan, pemasaran macam-macam. Cuma di kota Madiun ini Pak, ini agak repot. Kenapa repot? Sudah dibantu, ternyata banyak pedagangnya, pembelinya yang nggak ada. Pembelinya yang berkurang. Bingung ya, iya kan? Ini fenomena aja. Satu sisi memang kita harus membuka peluang kerja, peluang potensi baru. Tapi satu sisi kalau terlalu banyak UMKM, itu juga berat juga. Sing tuku sopo lek gitu ya. Ini kok mulai sepi. Ini yang belinya udah mulai berkurang. Oh, iya. Kenapa itu? Salah satunya terlalu banyak penjual UMKM. Nah, memang kita diminta untuk selalu update ya. Kalau misalnya ada kejadian yang pembeli kurang, maka mestinya pemerintah kota juga menarik tamu wisatawan dari luar untuk masuk. Betul. Sehingga ini menambah keberlanjutan para usahawan di daerah. Itu kalau di seputar dapilnya Pak Hari ya. Iya, terus di kota ya. Itu coba lihat di kota Madiun, ramai sekali. Ramai banget. Kebetulan saya dari Bapak asli Madiun juga. Oh iya, di mana? Di kota. Oh, di kota. Dekat alun-alun gitu. Kota tuh ramai banget itu. Tiap Sabtu, tiap Minggu ramai banget. Di daerah Nambangan. Nambangan ya. Iya, jadi kota. Yeah. Jadi
kalau kita mau bicarakan terkait dengan potensi ekonomi tentu banyak, terutama untuk UMKM ya. Nggak hanya di Madiun juga di Jawa Timur ini sebenarnya untuk teman-teman UMKM geliatnya luar biasa. Sebenarnya kita harus bangga ya, Pak Ari ya. Karena yang bisa memutar ekonominya di Jawa Timur juga dari UMKM. Kalau secara keseluruhan di Jawa Timur, Pak Ari melihat bagaimana potensi untuk masyarakat di Jawa Timur untuk UMKM? Itu menurut saya UMKM adalah penopang utama ya. Termasuk mandiri kan kalau teman-teman UMKM iya dong. kan? Oke. Karena tujuan kita adalah bagaimana masyarakat ini pertama bisa mandiri, bisa sejahtera. Betul. Dengan cara apa? Iya, bisa-bisanya adalah UMKM itu adalah bagian inisiatif mereka yang kita fasilitasi. Nah, kalau mereka ini sudah mandiri, saya kira negara juga diringankan oleh aktivitas mereka yang mandiri, yang bisa bekerja, membuka peluang baru, bahkan bisa membuka lapangan kerja. Nah, ini saya kira negara harus hadir, pemerintah provinsi harus memberikan fasilitas kepada mereka yang punya inisiatif, punya pemikiran yang besar untuk membangun diri maupun lingkungannya menjadi mandiri. Betul. Nah, ini sih Mbak yang perlu diinginkan. Kalau menurut jenengan sendiri, yang tadi kita di awal pembangunan atau program yang produktif dan tepat guna itu yang pasnya seperti apa? Contohnya. Jadi sekarang contoh misalnya lebih tepatnya lah Gen Z atau milenial. Betul. Kemarin beberapa waktu yang lalu di rapat dengar pendapat dengan Dinas Pertanian saya sampaikan bahwa zamannya sudah berubah, harus disesuaikan. Saiki cah nom-nom wi ora gelem ning sawah karena bledru karena kotor. Maka harus diberikan fasilitas yang nggak kotor, yang nggak mau ribet-ribet, tapi dia bisa menjadi petani. Karena kebanyakan masyarakat kita kan petani. Maka didorong ada namanya greenhouse. Iya, hidroponik juga itu kan tetap petani, tetap pakai petani paralon-paralon gitu ya, ada yang kayak gitu ya. Ya pakai alat lah gitu ya. Nggak pakai tanah lagi tapi sudah pakai greenhouse kayak rumah petani itu. Betul. Saya kira menyambungkan jadi antara hobi warisan selaku petani, anak petani yang dulu kira-kira gennya masih ada ya. Itu dialihkan aja ke situ. Sehingga sebagai petani tanda kutip itu masih berlanjut. Hanya saja tempatnya fasilitasnya dirubah. Akhirnya alhamdulillah disetujui oleh dinas sehingga insya Allah tahun 2027 ini lebih banyak ke arah situ. Harus lebih relate ke anak sekarang. Betul. Gitu ya. Kalau dipaksa jadi petani, yo nduten kotor ya mungkin ini ya agak berbeda. Betul. Maka pemerintah punya terobosan. Kalau selain pertanian mungkin potensi apa sih yang mungkin besar di Jawa Timur kalau menurut jenengan? Wisata masih luar biasa. Oh iya betul wisata. Wisata masih menjadi magnet bagi masyarakat Jawa Timur ya. Betul. Wisata, kalau wisata ini menjadi potensi besar, ini pasti akan lingkungannya juga akan tergerak. UMKM juga. UMKM masuk, orang punya inisiatif, jasa, IO masuk gitu. Iya. Ini luar biasa mestinya harus dimaksimalkan. Betul. Itu kita juga berharap dari pemerintah provinsi, terus kemudian dari Komisi C kan hanya bisa memberi dorongan ya. Kalau yang ngatur anggaran ada lagi. Komisi C itu, kalau teman-teman di Komisi C pasti yang disampaikan adalah terkait dengan anggaran. Karena kalau kita ngomongin anggaran untuk misalkan membantu UMKM yang segitu besar, tidak mungkin. Berarti harus ada kolaborasi berarti ya, terkait dengan memajukan UMKM. Berarti untuk perusahaan-perusahaan, kemudian yang semacam CSR gitu loh Pak Ari, itu juga termasuk membantu pemerintah juga ya? Iya. Untuk memberikan bantuan edukasi mungkin, pelatihan yang seperti itu. Kalau menurut Pak Ari gimana? Ya, jadi UMKM ini punya 3 hal yang harus menjadi lokus, menjadi fokus fasilitas negara atau Pemprov. Pertama soal permodalan, yang kedua soal SDM. Jadi modal itu sih, ya, gitu ya. Modal ya, di awal itu ya. Modal sekarang alhamdulillah sudah banyak perbankan yang terutama Bank Jatim ya, Mitra. Insya Allah sepanjang usahanya masuk, pengusahanya bisa profilingnya bisa, jelas gitu. Itu saya kira bisa dibantu. Sama BPR Jatim ya kalau nggak salah, Jatim, ada kan itu khusus untuk dan juga Bank UMKM itu juga ada. Yang kedua kaitan dengan SDM, ini penting. Melalui pelatihan, melalui banyak sekarang kan mau usaha apa di YouTube juga ada. Saya kira kreativitas begitu harus didukung potensi begitu itu. Kemudian yang terakhir adalah soal perbantuan fasilitasi pemasaran. Kalau tiga-tiganya jalan nih, satu aja nggak ada masih ribet. Kita punya modal nih, mau usaha apa? SDM-nya mumpuni nggak untuk mengelola modal yang ada? Mampu nggak? Betul. Gitu ya. Kalaupun dua-duanya punya modal, ya aktivitasnya bisa jalan, SDM-nya mumpuni,
Tapi kalau pasarnya nggak disupport, negara nggak hadir, negara mempersulit izinnya, negara nggak ikut memasarkan, negara nggak ikut mengambil manfaat dari situ misalnya. Ini kan juga nggak bisa gerak. Maka saya kira 3 hal ini harus menjadi kata kunci untuk berusaha sekaligus memaksimalkan kemandirian masyarakat. Itu termasuk modal, SDM itu masuk tantangan juga kan berarti tantangan gimana kalau kita membicarakan satu usaha pasti yang dibutuhkan pertama modal. Kemudian kalau sudah ada modal tadi yang disampaikan SDM. Padahal sekarang ini kalau terkait dengan SDM sebenarnya UMKM sekarang kreatif sebenarnya. Cuman butuh bantuan untuk pemasaran saja. Betul. Kalau pemasaran kan agak susah ya. Mungkin karena lebih fokusnya ke produksi kalau teman-teman UMKM kalau kita lihat. Cuman sekarang sudah mulai karena banyak sosialisasi, banyak belajar sekarang sudah mulai memanfaatkan digital sekarang. Makanya ada digital marketing dan lain-lain. Kalau tantangan terberat selain permodalan, selain SDM apa Pak untuk teman-teman? Saya kira ini ya yang paling berat itu sebenarnya semangat. Oh iya. Semangat. Betul. Kadang teman-teman mengetahui kalau di sana kayaknya nggak prospek, itu tiba-tiba langsung turun. Down gitu ya. Down. Lihat ceklek tiba-tiba di sana ini kok harganya mulai turun. Ya mulai ini semangat aja karena usaha itu dibutuhkan kontinuitas kan. Terus simultan, istiqomah. Ya namanya mau besar itu ya dari kecil dulu lah. Betul. Nah kadang kita itu semangatnya yang tiba-tiba tuh kok prospek lagi, kemarin ramai sekarang udah mulai sepi kayak gitu-gitu. Usahakan up and down gitu nggak terus. Itu sih gitu. itu yang paling menurut saya mempengaruhi tantangan yang kita hadapi. Kalau soal negara, soal fasilitas Pemkab, Pemkot atau Pemprov saya kira sudah mulailah beranjak mendekat ke masyarakat. Misalnya kayak bantuan permodalan. Dinas Koperasi banyak sekali peluang-peluang ke sana. Betul. Bank Jatim malah ada namanya program selain KUR ya. Kalau KUR kan 6%. Ini namanya program Dagulir itu 3%. Lebih rendah lagi. Tuh kalau ngomong sama Komisi C gini nih, tepat anggaran gitu ya, sampai detail programnya dari Bank Jatim tahu. Makanya kalau ngomong sama Komisi C tuh hati-hati takut salah ngomong terkait dengan anggaran karena penting ya terkait dengan anggaran. Ya namanya usaha nggak ada modal mau gimana gitu kan harus ada modal. Cuma tadi Bank Jatim juga sering ngadakan yang di sini ya di Blitar itu sering juga mengadakan kayak pameran UMKM gitu. Iya itu adalah bagian dari. Dari programnya untuk membantu teman-teman UMKM juga gitu ya. Dan itu kalau dari DPRD Provinsi sendiri, khususnya di Komisi C, menyikapi banyaknya hal yang dilakukan, terutama dari Bank Jatim untuk mendorong itu gimana respon atau mungkin ataukah perlu ada dorongan lagi kegiatan kita yang support lain? Itu, Bank Jatim kita support. Karena kehidupan Bank Jatim ini, ya bank perbankan itu kehidupannya, ya kan sebetulnya sederhana saja. Semakin banyak penyaluran, maka semakin untung bank itu. Kalau nggak bisa nyalur, ini pasti mandek, maka nggak ada pendapatan. Maka satu memang harus berhati-hati menyalurkan agar tidak ada problem di lapangan. Yang kedua, mempermudah saja. Jikalau itu sudah, ini usaha ini masuk, usaha ini prospektusnya jelas, support aja, nggak usah ragu dan nggak usah dipersulit. Kadang itu ada oknum ya, saya nggak cerita ini. Iya, oknum ya, ingat oknum kita. Tiba-tiba mempersulit lah, kurang izinnya, kurang apa gitu. Birokrasinya dipersulit. Padahal ini jelas-jelas usaha udah jalan 2 tahun nih, udah dapat untung meskipun tanpa bantuan bank. Tapi ketika kita untuk mengembangkan usaha butuh bantuan bank kan kadang banknya masih RWT, ruwet. Nah ini kita dorong ya agar kayak gitu-gitu nggak usah banyak ini deh dipermudah aja. Kan udah jelas gitu usahanya udah ada istilahnya profitnya juga sudah kelihatan ada, sudah stabil begitu ya. Kan seharusnya pengembangan nih kan. Betul, harusnya dipermudah kalau yang seperti itu ya. Tapi kalau peran pemerintah sendiri, pemerintahan daerah khususnya, kalau menurut Pak Hari sendiri gimana untuk pemberdayaan masyarakat nih? Kan di setiap daerah nih nggak hanya di dapilnya Pak Hari juga kan, di seluruh Jawa Timur, di dapilnya Pak Ari juga gitu kan masyarakat sudah mulai untuk geliatnya ya untuk memulai usaha itu ada lah ya, sudah mulai membuka lapangan kerja dan lain sebagainya. Nah, peran dari pemerintah daerahnya seperti apa kalau Pak Ari lihat sekarang? Ya ini sepertinya setiap pemerintah daerah, apalagi Provinsi Jawa Timur ya, itu betul-betul membuka wirausahaan baru lewat namanya Dinas Tenaga Kerja, Disnaker, ada Dinas UMKM, itu ada, itu semua program masih di sana masih banyak sekali. Bagi teman-teman muda ya, itu ya jangan bosan-bosan lah, jangan
tanda kutip ya, jangan malas-malas untuk buka webnya dinas tenaga kerja, dari UMKM. Sekarang pelatihannya tuh keren-keren loh, Pak. Kemarin itu nggak hanya pelatihan, kan kalau dulu ya pelatihan itu identik dengan pembuatan tas, biasanya. Ya keren sih, cuma itu sudah sering dilakukan. Pelatihan memasak dan sebagainya. Sekarang tuh barista juga ada pelatihannya. Di Senaker kemarin kita tahu ya, ternyata dari mindset-nya sendiri pemerintah sudah mulai menangkap anak muda pengennya, misalkan pengen buka kafe, ada tempat wisata nih, misalkan di Madiun atau di Nganjuk ada spot bagus nih buat buka kafe gitu ya, tapi belum terampil nih, untuk akhirnya ada pelatihan barista. Itu mungkin dilakukan juga kan, tadi seperti petani yang kita kasih fasilitas. Tadi udah mulai dorong ke sana nih, greenhouse kecil-kecilan ya, kira-kira 10 kali 5 meter. Itu semua ada semua. Kan banyak tuh Pak, melon, ada ketimun, macam-macam banyak tuh di sana. Itu sudah arah ke sana karena apa ya, generasi penerus penting untuk difasilitasi. Ketahanan pangan bener gitu ya. Kalau minimal ya nggak usah beli gitu ya. Tapi sekarang masyarakat lebih aware ya, lebih peduli dengan hal-hal seperti itu. Kalau dulu ada yang mencemooh soalnya ketika memulai untuk membuat hidroponik misalkan, itu kan ditandurnya kono piye to? Apa sih? Gimana? Apa untung? Apa ya sama dengan kalau kita tanam di ini. Itu kan dulu karena belum banyak edukasinya. Cuman sekarang banyak edukasinya. Kalau Pak Ari ketemu dengan orang-orang sekarang sudah nggak gumun lagi ya istilahnya dengan hidroponik. Makanya bisa sampaikan itu yang bertantangan penting adalah soal semangatnya ini. Dikasih gitu aja dikit udah, oh iya betul. Oh rapi. Padahal itu sudah benar, sudah jalannya udah. Sudah ada kalkulasinya, sudah ada caranya, udah dilatih. Tinggal udah jalan aja. Pasti pemerintah memikirkan kok bagaimana caranya ketika petani banyak pemuda, hasilnya jelas, pasti petani akan memanggil investor. Kayak melon itu udah ekspor Mbak, udah ke Jepang, udah ke Eropa, udah mulai nih. Udah ke Korea, permintaannya bagus-bagus malah. Luar biasa itu. Luar biasa, memang itu gini. Kalau dari teman-teman UMKM ya, kalau di daerah Blitar yang mungkin bisa tahu atau mungkin di daerah lain juga sama. Ada satu tanaman atau buah yang ditanam di sini itu rasanya tuh beda dengan kalau kita tanam di tempat lain gitu ya. Mungkin itu yang membuat kenapa sama-sama di sini juga ada melon, kenapa harus diekspor, kenapa harus impor dari sana. Mungkin karena rasanya beda itu kali ya, Maria. Ya Maria, ini Allah ya. Beda loh rasa ikan gitu. Ikan kalau Blitar luar biasa bagus. Kalau kena Lamongan atau Kabupaten Gresik itu udah beda rasa. Padahal sama-sama ikannya. Nah, bisa juga dengan yang lain, jenis makanan yang lain. Mungkin di Blitar itu juga high banget, tapi di misalkan kayak makanan khas dari pecel lah katakanlah pecel Blitar, pecel Madiun. Makanya kalau kita menyampaikan terkait dengan ciri khasnya satu daerah, berarti potensinya memang ada di daerah masing-masing ya. Berarti misalkan di satu daerah itu ada peran kayak apa ya sekarang kita ngomongnya kalau pemberdayaan masyarakat, BUMDes mungkin? Itu kalau menurut Pak Ari gimana peran BUMDes ini untuk pemberdayaan masyarakat tuh? Ya, ini BUMDes lagi lagi agak sedikit disorientasi menurut saya. Karena ada kedatangan program baru namanya Koperasi Desa Merah Putih. Nah ini tentu harus ada sinergi, tentu harus ada pemisahan. Karena kedatangan KDMP ini, Koperasi Desa Merah Putih ini sedikit skema BUMDes yang untuk masyarakat ini agak sedikit terganggu, itu memang belum sinergi aja. Kalau sudah sinergi, insya Allah sih jalan dua-duanya. Ya bisa lah berkolaborasi malah justru ya dari BUMDesnya. BUMDesnya ini fokus misalnya di wisata, bagi yang punya BUMDes wisata. KDMP-nya untuk supplier aja, mulai beras, mulai kebutuhan sehari-hari lah, untuk KDMP-nya. Sementara ini, bagi yang BUMDes yang tidak punya wisata, mungkin hanya main supplier aja di beras untuk masyarakat, tapi KDMP datang sama-sama main di supplier ini kan kurang ini ya, maka saya kira perlu sinkronisasi agar di lapangan bisa sama-sama jalan. Ya, biar nggak ada miss gitu ya. Biasanya sama-sama satu BUMDes, satu KDMP gitu ya, sama-sama pentingnya untuk pemberdayaan masyarakat ya. Betul. Untuk mendisplay barang itu kan memang tempatnya di BUMDes sama di KDMP nantinya. Iya, karena yang sesuai dengan aturan, dengan peraturan yang ada, BUMDes memang usaha desa. Kalau di Pemprov
ya BUMD. Betul. Itu yang bisa mengelola, mengatur sekaligus mencari keuntungan ya. Dari negara hadir mencari keuntungan lewat badan usaha ini. Desa juga begitu. Yang bisa menarik pendapatan ya BUMD. Yeah. Memang kalau negara hadir lalu bisnis, negara nggak boleh bisnis, Mbak. Kalau negara bisnis ya mati semua swasta mati kan. Betul. Ya opo. dulu Negara yang gitu punya ya. aturan, betul. yang punya pangan, yang punya beras itu dijual sendiri ya mesti Iya. yang lainnya mampus lah kan. Iya. Maka dibentuklah namanya badan usaha sendiri. Satu sisi memang untuk masyarakat, yang kedua untuk tambahan pendapatan negara. Makanya bagi usahawan, insya Allah saya pastikan negara nggak bisnis kok. Negara punya anal sendiri namanya BUMN kalau negara, BUMD kalau provinsi atau daerah. Jadi tenang saja ya. Iya. Ya tinggal nanti bagaimana kolaborasi antara KDMP dengan BUMDes-nya. Berarti terkait dengan program pemberdayaan masyarakat itu nantinya bisa berkontribusi untuk PAD nggak? Iya, sangat bisa dong kalau seandainya itu meningkat ya. Kalau Komisi C kan bagian cari duit. Iya. Anggaran gitu ya. Bagian pendapatan. Iya, pendapatan. Itu. Ya semoga untuk tahun-tahun ini masyarakat lebih bisa aware ya dengan adanya banyaknya pelatihan yang ada, kemudian banyaknya program yang diluncurkan oleh pemerintah. Akhirnya yang namanya usaha di masyarakat itu sendiri bisa berkembang, bisa memberikan PAD juga untuk pemerintah gitu ya. Dimana kalau sekarang ini terakhir saja Pak Hari, kita kan di era digital juga, peran teknologi digital nih untuk mendukung usaha masyarakat gimana kalau menurut Pak Hari? Ya. Menurut saya wajib ya, harus itu pakai. Harus. Mulai sudah pakai media. Kalau ini momentum, ini TikTok mulai luar biasa dampaknya, YouTube mulai dampaknya luar biasa, Instagram gitu kan. Kita harusnya main. Kalau nggak main di situ maka usaha apapun kita nggak cepat ngangkat nih. Ini manfaatkan aja. Kalau digital marketing gitu ya. Kalau hanya manual boleh manual, tapi ini eman gitu, maksudnya sayang ya kalau nggak dimanfaatin. Maka kalau bagi yang mungkin belum ramah dengan media sosial, ya harus cari teman yang ramah. Untuk apa? Untuk mensinergikan antara usaha diri, usaha lingkungan, usaha masyarakat. Kalau masyarakat bisa sambung ke media sosial yang bisa diketahui oleh semuanya. Betul, cepat sekali. Kalau itu seandainya digunakan, maka produktivitas kita itu bisa lebih kok. Misalnya sekarang 100, kalau media bisa 200, 300 produksi ya. Karena banyak kebutuhan, mungkin barangkali di daerah sono, daerah lebih di luar Jawa Timur terutama, itu bisa mengakses keinginan dari masyarakat yang di sana. Itu biasa, ngobrolnya dengan beliau itu enak banget ya. Karena sudah terbiasa untuk berkomunikasi dengan masyarakat dari organisasi. Jadi bagaimana menerima masukan dari masyarakat, bukan masukan ya, wadulan. Ya termasuk kritik juga. Oh gitu ya. Itu banyak ya. Jadi terakhir terus dari tadi ya. Dari Komisi C sendiri nih, berarti fungsi pengawasan berlaku sangat harus diperketat di sini ya. Bagaimana nanti biar masyarakat itu dalam mengembangkan pemberdayaan itu bisa meningkat pesat ya. Gitu. Fungsi pengawasan salah satu dari tugas. Jadi selain penganggaran, membuat undang-undang, peraturan, tiga ini pengawasan. Kenapa kita awasi? Biar pemerintah provinsi memberikan program tepat pada sasarannya. Betul, tepat guna tadi. Iya, harus diawasi nih. Kalau enggak ya lama terus-menerus saja. Ya pelatihannya mungkin buat tas, buat ini gitu-gitu aja. Tapi kalau kita awasi, maka insya Allah bisa terarah dan tepat siapa yang menggunakan, siapa usernya, lalu dampaknya kayak apa. Betul. Langsung nyata gitu. Betul. DPRD fungsinya mengawasi itu. Tepat sasaran, tepat guna. Itulah fungsi pengawasan ya. Jadi misalkan nih di suatu daerah itu ada satu produk yang harus mengkhususkan dari masyarakatnya pandai untuk satu hal apa gitu ya. Itu pasnya di situ nanti kayak gitu ya maksudnya biar nggak salah ini ya tertukar gitu biasanya. Kalau di sini nggak ada industri tas nih, tapi pelatihannya dikasih industri tas untuk bikin tas ya nggak masuk gitu ya. Kayak gitu kan maksudnya. Oke. Kalau di Madiun apa nih yang lagi hype sekarang? Apakah tetap tas sepatu kulit nggak salah ya? Bukan. Madiun itu kuliner masih trending topik lah. Iya. Pecel masih trendingnya masih kalau nggak Madiun nggak kurang gimana gitu. Betul, makanya Madiun masih menguasai lah. Betul. Iya sih. Kalau di Blitar ini ikan masih salah satu rujukan ya. Kalau cari ikan hias, ikan apa masih Blitar. Okay. Kalau mulai bandeng makanan ya, kepiting apa ya
mulai Gresik Lamongan. Oke. Gitu kan. Pas kalau ya kan? jadi begitu itu. Nah, ini kalau bersinergi, saling ketemu di media massa, media sosial, ya tinggal menggabungkan aja. Inilah yang saya maksud, kenapa kok kita perlu sinergi ya dengan antar kabupaten dan masyarakat. Kalau nggak bisa karena pemerintah punya keterbatasan, lihat media. Oh, betul. Contoh misalnya, nggak punya apa-apa tapi kaya wisatawan, Pacitan. Itu lautnya banyak loh. Betul. Wisatanya luar biasa, Pantai. pantainya luar biasa. Nah, tinggal aja menggeser. Bagaimana ketika wisatawan di Pacitan, UMKM-nya dari Blitar, dari kan ada masalah itu sepanjang ini Jawa Timur kok. Jadi partisipasi kemandirian masyarakat itu nantinya juga merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah di Jawa Timur ya. Oke, Pak Hari terima kasih ngobrolnya hari ini. Ngode beneran ya ngobrol bareng Dewan bersama dengan beliau luar biasa, anggota Komisi C dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dengan tema yang lebih menarik ya. Kita akan tanya-tanya beliau kegiatannya sebulan ke depan itu apa, kita tanya-tanya. Dan yang pasti untuk Pak Hari nanti kalau misalkan bertemu dengan masyarakat lagi bisa tampung pertanyaan untuk kita bahan ngobrolan lagi ya pas reses atau mungkin pas ketemu. Biasanya kan nggak harus reses ya ketemu dengan masyarakat ya. Ada sosialisasi, ada seminar. Betul, seminar kan biasanya ketemu. Itu pasti banyak wadilan. Tapi sudah biasa ya menerima wadilan kayak gitu. Oke, luar biasa. Ada Bapak Muhammad Asyari, SHIMM, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 11, Kabupaten Nganjuk, Kota Kabupaten Madiun sudah hadir bersama kita. Untuk ngode, hari ini saya tutup. Terima kasih untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.